Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara. Di sini saya dari kelompok 13, mata kuliah Anak Berkebutuhan Khusus. Sini saya akan menjelaskan materi tentang Supporting Children with Visual Impairment, Hearing Loss, and Severe Disabilities, atau yang berarti mendukung anak-anak dengan gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, dan disabilitas berat. Oke, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu gangguan penglihatan atau tunanetra. Penglihatan menggabungkan berbagai kemampuan visual, dari kebutaan total hingga fungsi visual yang mendekati normal. Definisi hukum kebutaan yang digunakan untuk memenuhi syarat program pemerintah menggunakan pengukuran klinis ketajaman visual. Untuk didiagnosis sebagai buta hukum, seseorang harus diukur dengan ketajaman visual dengan jarak 20/200 atau kurang pada mata terbaik dengan koreksi atau kehilangan bidang 20 derajat atau kurang. Yang berarti bahwa orang yang buta secara hukum melihat pada jarak 20 kaki apa yang dilihat oleh individu dengan penglihatan biasa pada jarak 200 kaki. Hilangnya bidang 20 derajat adalah sekitar sepertiga dari bidang penglihatan horizontal normal. Meskipun ini merupakan kehilangan penglihatan yang signifikan, individu yang buta secara hukum mungkin memiliki sisa penglihatan yang cukup untuk dapat membaca tulisan. Mendapatkan pengukuran ketajaman visual jarak pada bayi dan anak kecil tentu saja sulit. Untungnya, IDEA mendukung interpretasi yang lebih liberal tentang kehilangan penglihatan dan mendefinisikan gangguan penglihatan sebagai gangguan penglihatan yang bahkan dengan koreksi berdampak buruk pada kinerja pendidikan anak. Definisi pendidikan ini menekankan pada kinerja yang seberapa efektif penglihatan digunakan, bukan pada diagnosis klinis yang mungkin tidak memiliki hubungan dengan bagaimana seorang anak berfungsi di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Oke, pembahasan yang kedua yaitu tentang gangguan pendengaran atau tunarungu, atau bisa dibilang ketulian. Ketulian didefinisikan sebagai gangguan pendengaran yang sangat parah sehingga anak mengalami gangguan dalam memproses informasi linguistik melalui pendengaran. Dengan atau tanpa amplifikasi yang berdampak buruk pada kinerja pendidikan anak. Sebagai istilah yang lebih global, gangguan pendengaran didefinisikan sebagai kelainan pendengaran, baik permanen atau berfluktuasi, yang berdampak buruk pada kinerja pendidikan anak, tetapi tidak termasuk dalam definisi ketulian. Meskipun didefinisikan secara khusus oleh IDEA untuk pendidikan, istilah gangguan pendengaran, tuli, dan gangguan pendengaran memiliki implikasi politik dan budaya tertentu. Gangguan pendengaran sering digunakan sebagai istilah global untuk membahas semua jenis dan rentang gangguan pendengaran. Namun, itu berkonotasi dengan pandangan medis tentang gangguan atau mungkin dianggap sebagai defisit. Sebaliknya, individu yang tuli dapat memilih untuk menjadi bagian dari kelompok budaya yang membedakan dirinya secara sosial dari individu yang mendengar. Seorang tunarungu memiliki rasa bangga terhadap identitasnya. Budaya tunarungu dilambangkan dengan huruf besar D, mengacungkan pada sekelompok individu yang berbagi bahasa yang sama, dan kepercayaan serta praktik mendasarkan dalam kode perilaku sosial, seni, rekreasi sejarah, hiburan, dan ibadah. Lanjut pada pembahasan yang ketiga, yaitu definisi cacat berat atau bisa disebut dengan disabilitas parah. Didefinisikan oleh profesional, anggota keluarga, dan pendukung diri untuk memasukkan sejumlah karakteristik dari cacat berat ini atau disabilitas parah. Layanan anak usia dini biasanya menghubungkan disabilitas berat
dan disabilitas ganda ke dalam satu program untuk melayani anak-anak dalam keterbelakangan mental yang luas dan disabilitas terkait. IDEA mendefinisikan disabilitas ganda sebagai gangguan bersamaan seperti keterbelakangan mental, kebutaan atau keterbelakangan mental, gangguan ortopedi, kombinasi yang menyebabkan kebutuhan pendidikan yang parah sehingga mereka tidak dapat diakomodasi dalam program pendidikan khusus semata-mata untuk salah satu gangguan. Cacat ganda tidak termasuk buta tuli. Lalu selanjutnya ada pemberian pelayanan. Secara keseluruhan, konteks, kurikulum, dan filosofi pemberian layanan pendidikan untuk individu penyandang disabilitas berat telah berkembang selama bertahun-tahun. Sebelum tahun 1950-an, anak-anak yang menyandang disabilitas yang signifikan ditempatkan di lembaga-lembaga segera setelah lahir. Beberapa layanan tersedia atau disediakan secara pribadi oleh organisasi induk dan kelompok agama. Selanjutnya, sementara Undang-Undang Federal pada tahun 1975 membawa pendidikan wajib kepada anak-anak usia sekolah dengan kebutuhan yang signifikan dalam sistem sekolah umum baru, pada tahun 1986 amandemen dibuat pada undang-undang untuk menciptakan program sukarela bagi negara untuk memberikan pelayanan kepada bayi dan balita berkebutuhan khusus dan keluarganya untuk memaksimalkan perkembangan anak. Meskipun kecacatan insiden rendah hanya mempengaruhi sebagian kecil anak-anak, dampak kecacatan pada anak bisa sangat besar bagi keluarga. Pada materi ini telah memberikan gambaran umum tentang 3 disabilitas yang berbeda di bawah kategori insiden rendah, masing-masing unik dalam cara kecacatan diidentifikasikan dan diintervensi dini dan layanan prasekolah ditawarkan. Namun mereka serupa dalam hal anak-anak dan keluarga dengan kecacatan insiden rendah menghadapi rintangan yang sama, komunikasi, lingkungan yang mendukung, dan memperkaya dan pemahaman tentang profesional dan komunitas di mana mereka tinggal. Meskipun mungkin merupakan jaminan hukum bahwa siswa yang memiliki gangguan penglihatan, tuli, atau kehilangan pendengaran atau cacat berat berhak atas layanan intervensi dini. Tidak boleh dianggap remeh bahwa layanan ini harus disediakan oleh individu berkualitas atau berkualifikasi tinggi yang memahami dan mematuhi praktek terbaik. Tujuan intervensi dini dan pendidikan khusus anak usia dini adalah untuk mengurangi keterlambatan yang sering dikaitkan dengan kecacatan dan untuk menyediakan layanan dan sumber daya kepada keluarga untuk membangun lingkungan belajar dan sumber daya kepada keluarga dan membangun lingkungan belajar dan pertumbuhan yang kuat yang akan mendukung anak-anak sepanjang hidup mereka. Atau di sini ada sebuah program berkualitas yang menyediakan layanan instruksional individual berpusat pada keluarga di lingkungan alami, mendukung kolaborasi dan berfokus pada kekuatan anak daripada kelemahan. Sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak dengan disabilitas insiden rendah adalah peserta aktif dalam semua aspek kehidupan dan membuat kemajuan yang berarti menuju hasil hidup yang berharga. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.